Malam Pak Slamet. Saya Bin Saryon dengan NIM 224101048 akan menjelaskan mengenai OS jaringan dan komunikasi take home. Soalnya yang pertama yaitu rancangan skema subnetting VLSM untuk jaringan mempertimbangkan kebutuhan host per departemen. Kita tahu bahwa IP kelasnya kelas B yaitu dengan IP 172.16.0.0. Kemudian ada kebutuhan hostnya ada 5, yaitu ada marketing yang membutuhkan 80 host. Kemudian ada produksi yang membutuhkan 60 host, keuangan 40 host, kemudian lead bank ada 20 host, dan manajemen 10 host. Untuk skema subnettingnya saya buat seperti apa, saya buat tabel, jadi digabung dengan nomor 2 dalam bentuk tabel, seperti ini. Hostnya, marketingnya ada hostnetnya 80, kemudian host available-nya 126, unused hostnya 46, network address-nya 176.16.0.0.0, slash-nya slash 25, kemudian max-nya 255.255, titik 255 dan titik 128, kemudian range-nya itu dari 1 sampai 126. Broadcast-nya saya ambil 127, kemudian mail card-nya 127. Produksi karena membutuhkan host 60, host available-nya yaitu 62, unused-nya yang tidak pakai yaitu 2. Network address-nya 128 dengan slash 100 apa 26, kemudian max-nya 192, range-nya dari 129 sampai 190, kemudian broadcast-nya 191, dan wildcard-nya 63. Dalam keuangan membutuhkan 40 host, kemudian muncullah 62 host dan tidak digunakan 22 host dengan address 172.16.0.192 dengan slash 26, kemudian max-nya 255.255.255.192 dengan range dari 193 sampai 254. Broadcast-nya 255, billcard-nya 63. Feedback-nya dibutuhkan 10 host, host available-nya 14, terus unused host-nya ada 4. Network address-nya itu 172.16.1.0 dengan slash 27. Kemudian masnya 255.255.255.224. Kemudian usable range ada 127.16.1.1 sampai 172.16.1.30. Broadcast 172.16.1.15. Build card-nya 0.0.0.015. Manajemennya 10 dibutuhkannya, kemudian nya 14, unused host-nya ada 4, dengan info kertasnya 172.16.1.16 dengan slash 28, kemudian masnya ada 255.255.255.240, usable range-nya 172.16.1.33, 172 sampai 172.16.1.46. Broadcast-nya 172.16.1.31, wildcard-nya nih titik 15. Dari semua itu saya menemukannya itu melalui perhitungan persen di bawah ini dengan mas slash 25, jumlah per subnetnya 2, dalam kurung dikali 32 dikurangi 25, kemudian dikurangi 2 yang menghasilkan 126 host, kemudian produksi maaf, dari marketingnya dengan rentang IP-nya dari 172.16.0.0 sampai 172.16.0.127. Terus ke produksinya submesh-nya slash 26, jumlah hostnya per subnetnya 2, dalam kurun 32 kurang 26 dikurangi 2 sama dengan 62 host. Kemudian keuangan dengan 40 host, subnet masnya 26,
Kemudian jumlah host per subnetnya 2 dalam kurung 32 kurangi 25 dikurangi 2 sama dengan 62 host. Kemudian lead banknya 20 host. Subnet masnya 27 jumlah host per subnetnya 2 dalam kurung 32 kurangi 27 kurangi 2 sama dengan 30. Kemudian manajemen membutuhkan 10 host. Subnet masnya /28. Jumlah host per subnetnya 2 dalam kurung 32 kurangi 28 kurangi 2 sama dengan 14 host. Setelah itu menuju ke kita masuk ke Cisco-nya. Cisco-nya topologi saya seperti ini. Ada dua router kemudian sambungkan lagi menuju ke PC. Terus di sini ada server yang nanti dibuat untuk soal nomor 6 untuk mencari ACL. Ini isi dari router router 0 atau router yang di sebelah kiri. Ini adalah isinya dari gigabit Ethernet 0 per 0-nya ada IP-nya, IP address-nya 172.16.0.1 dengan max-nya subnet mask-nya 255.255.255.128 itu buat marketing. Kemudian gigabit Ethernet 0 per 1-nya untuk produksi. Itu ada IP address-nya saya menggunakan 172.16.0.129. Terus kemudian subnet masknya 255.255.255.192. Kemudian ada gigabit Ethernet 0 per 2-nya, yaitu untuk keuangan. Itu ada 172.16.0.193 dengan subnet mask 255.255.255.192. Kemudian ada gigabit Ethernet 0 per 3 untuk router satu. Jadi itu untuk apa namanya sambungan untuk ke router yang sebelahnya. Itu ada dengan IP address 172.16.1.49 dengan subnet mask 255.255.255.252. Kemudian kita masuk ke router 2 atau router yang satu atau yang sebelahnya ya. Tadi maaf ini salah tulis. Itu ada gigabit Ethernet 0 per 0-nya untuk Litbung sendiri yaitu IP address-nya ada 172.16.1.1, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.224, kemudian gigabit Ethernet, maaf ini 1 per 0 ya, maaf 1 per 0 untuk manajemen dengan IP address-nya 172.16.1.46, subnet mask-nya 255.255.255.240. Kemudian ada gigabit Ethernet untuk 3/0 untuk menyambungkan di router 0. Maaf ini salah juga. Ada subnet masknya 172.16.1.50. Kemudian kita masuk ke static routing. Static routing sendiri yaitu pengertian singkatnya yaitu adalah konfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Setiap rute harus ditambahkan secara manual ke tabel routing itu sendiri. Ini screenshotan dari pekerjaan saya. Saya akan munculkan mengenai routing Cisco paket tracer ya. Ini yang statiknya saya munculkan, saya share. Nah, ini dia. Ini di sini udah ada. Sebentar, Nah,
ini di routernya karena apa di soal tadi memintanya yaitu adalah konfigurasikan setiap interface dari root konfigurasi ini IP yang sudah ada di rantai tadi sudah ada. Nah, ini dia. Buatlah dua skenario static routing dan dynamic routing pada router-router rancangan Anda. Jadi saya munculkan di routernya tadi statiknya. Nah, ini dia block address-nya 172.16.0.0/25 via 172.16.1.50. Kemudian ada network address yang kedua 1.72.16.0.128 via 172.16.1.50. Kemudian yang ketiga yaitu network address-nya 172.16.0.192 per 26 via 172.16.1.50. Itu yang router nol. Kemudian saya akan munculkan yang di router pertama. Ini ada dua, yaitu 172.16.1.0/27 via 172.16.1.49. Kemudian ada 172.16.1.32/28 via 172.16.1.49. Tadi ada tiga dan ada dua karena di sini PC-nya ada lima. Di router nol saya menyambungkan tiga PC. Kemudian di router satu saya menambahkan dua PC. Oleh karena itu radi statiknya ada lima. Di router nol ada tiga. Di router satu ada dua. Oke. Baik, saya akan melanjutkan yang skenario routing gunakan protokol EGRP, Dynamic Routing. Dynamic Routing sendiri yaitu menggunakan protokol routing seperti OSPF, RIP, EGRP, BGP ya, tapi di sini apa diperuntukkan untuk menggunakan EGRP, jadi di mana secara otomatis menemukan dan memelihara rute terbaik di dalam jaringan. Jadi tidak nanti itu tidak akan masuknya itu tidak melalui config, tapi melalui CLI sendiri. Dan ini sudah saya screenshot untuk hasil CLI-nya sendiri. Ini seperti ini, dinamik routingnya. Jadi di router satu menggunakan ComTerm untuk memunculkan konfirmasi routingnya, untuk konfigurasinya, kemudian konfigurasi routernya pakai router EGRP 1. Kemudian kita masukkan sesuai data yang ada di setiap PC, dimasukkan apa networknya, network IP address-nya yaitu 172.16.0.0, kemudian yang kedua titik 128, kemudian yang ketiga titik 192, dan yang terakhir titik 49, kemudian di end, kemudian selesai, komplit. Konfigurasi full console by console. Kemudian untuk router satunya ada di sebelumnya ada tiga setiap itunya. Untuk routernya sendiri sama menggunakan router EGRP 1. Kemudian networknya yang pertama yaitu 172.16.1.0, kemudian titik 32, dan yang terakhir titik 50. Kemudian kita end dan berhasil. Kemudian untuk ACL sendiri buatlah skenario untuk server web.
server TFT, server sistem keamanan ACL dengan yang menolak traffic FTP. Jadi di sini udah ada apa servernya, server web server dan TFTP, kemudian kita menggunakan di CLI, CLI-nya hasilnya, hasil dari CLI tersebut adalah yang terakhir. Memasukkan data di atas, pertama itu di enable dulu untuk second routernya, terus kemudian konfigur terminal, kemudian masuk ke komennya. Komennya memakai IP root-nya, IP root-nya itu berarti yang di apa namanya, yang di atas tadi ya, yang di sini di servernya itu sendiri. Servernya ada 172.1.0.255 yaitu 255.24 sampai titik 49, kemudian IP root yang kedua titik 32.49, kemudian config. Nah, ini berhasil dan ini hasilnya. Hasil dari apa, connect. Jadi connect semua. Connect ke tiga Ethernet 0/0, kemudian 1/0, dan 2/0. Baik. Eh, terima kasih untuk ini penjelasan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga penjelasan saya bisa jelas dan dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih dan selamat malam.